Halo, selamat pagi. Saudara, senang sekali Layang Jogja dapat bertemu kembali dengan Anda. Dan tentu saja ada beragam informasi yang dapat kami sampaikan. Bersama saya Hifni Fatoni dan Nuraini Marlina Moki yang akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan. Langsung saja inilah berita pertama kami. Menteri Pariwisata dan Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melakukan peninjauan pada salah satu desa wisata di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut merupakan sosialisasi agar diikuti oleh seluruh desa wisata yang ada di Indonesia. Terima kasih Nuraini dan Tony. Ya, pemirsa di rumah, saat ini di kawasan Magelang, tepatnya di Candi Borobudur, sedang ada acara Trail of Civilization atau uji coba perjalanan yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Acara ini bertujuan mengenalkan wisata sejarah yang ada di kawasan Magelang di masa pandemi COVID-19. Orang mungkin harus bisa seperti rembulan, memberikan pertemanan, memberikan harapan, dengan keindahan. Terus orang mungkin harus bisa seperti janin saja, harus terdidik. Acara yang dihadiri langsung oleh Sandiaga Uno ini dilakukan selama 3 hari, mulai tanggal 21 Juni hingga 23 Juni dengan tujuan wisata Candi Borobudur, Omah Budur Jowahan, Bukit Dagi, dan 6 Langit yang tentunya masih berada di kawasan Candi Borobudur sendiri. Hal ini dipersiapkan oleh Kemenparekraf untuk menghadapi wisatawan di masa pandemi agar mereka senantiasa nyaman saat berkunjung. Adanya protokol kesehatan diharapkan dapat selalu dijaga oleh pengelola tempat wisata. Akibat peningkatan virus corona, Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul, Yogyakarta mengalami pembludakan pasien. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terkait pembludakan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Panembahan Senopati, sudah bergabung melalui sambungan telepon reporter kami, Wiko Lasmawan. Ya, selamat pagi Wiko. Bagaimana kondisi terkini di Rumah Sakit Panembahan Senopati terkait pembludakan pasien COVID-19? Kondisi saat ini RSPS untuk bangsal COVID sementara penuh. Masih terdapat beberapa pasien COVID yang masih di IGD dan belum mendapatkan bangsal ranap. Baik Wiko, untuk kapasitas ruangan, apakah ada pembatasan dari kapasitas normal? Untuk kapasitas ruangan tidak ada pembatasan atau tetap normal. Jika ada pasien yang terpaksa ditolak, apakah ada rekomendasi dari Rumah Sakit Panembahan Senopati ke rumah sakit lain? Iya, jika semisal bangsal ranap di RSPS penuh atau RSPS tidak sanggup untuk menangani, pasien akan dirujuk ke RS lain yang lebih siap. Ya, baik Wiko, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Saudara, saat ini status Gunung Merapi yang berlokasi di Sleman, Yogyakarta masih terpantau siaga. Namun kawasan objek wisata tetap dibuka. Saat ini saya sedang berada di Posko SAR Daerah Istimewa Yogyakarta, unit Hargo Pinanggung. Diketahui sejak tahun 2020, Merapi sudah melakukan erupsi. Namun, di awal tahun 2021 justru wisata di daerah Merapi dibuka kembali dan ada banyak pengunjung datang dari berbagai daerah. Bagaimana sih tanggapan dari relawan yang berada di posko ini? Mari kita simak. Baik Mbak, untuk status Merapi saat ini seperti apa yang dikeluarkan dari BPTKG itu Merapi saat ini pada status siaga ya. Untuk yang memberikan kewenangan membuka itu kan bukan dari kami ya Mbak, itu sudah ada rekomendasi tersendiri dari BPTKG itu bahwasanya untuk radius aman adalah di luar 5 km. Jadi kami juga cuma mengikuti apa yang dianjurkan, yang direkomendasikan. Kalau anggota kegiatan rutin saat ini untuk yang di pos pantau itu kita mengamati Gunung Merapi itu sendiri, baik bisa secara visual ataupun melalui instrumen yang ada seperti HT yang terhubung dari sinyal yang ada di pos pantau yang ada di Lawangan tentunya. Terus kalau yang lainnya, kegiatan yang kita lakukan lainnya, kita ya bersosialisasi Pak, bersosialisasi pada warga, melakukan kegiatan PRB kalau dibutuhkan sama warga masyarakat, kita siap membantu. Ya, saudara, berita selanjutnya tentang kenaikan harga hewan kurban di Sleman, Yogyakarta. Berikut liputannya setelah pesan-pesan berikut ini.
Masih bersama kami ya saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan kurban di Sleman, Yogyakarta mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan. Kenaikan harga hewan kurban ini sudah dipastikan ada setiap tahunnya, karena adanya perhitungan dari segi perawatan dan ukuran dari hewan kurban tersebut. Kenaikan tuh pasti ada, karena udah menjelang kurban dan kita menggunakan kil karkas. Umpamanya untuk sapi ini 1 ton atau beratnya 500 kilo, kita kalikan harga karkas, biasanya itu pun tidak terlalu jauh-jauh banget untuk harga sapi, dan kenaikan pun tidak terlalu banyak. Saudara, selama pandemi COVID-19 muncul beragam kebiasaan baru, salah satunya memelihara ikan hias, mulai dari ikan cana hingga ikan Oscar. Karena harga jual yang tinggi, membuat hal ini menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Di masa pandemi seperti saat ini, menjadikan seseorang, bahkan beberapa orang, memanfaatkan peluang yang ada guna membangun usaha yang sangat menjanjikan. Hal inilah yang dilakukan oleh Hendrik, salah satu warga Ronggahan, Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta, untuk membangun sebuah usaha, yakni berjualan serta budidaya ikan cana di masa pandemi. Saat ini saya telah bersama dengan Mas Hendrik, selaku pemilik usaha budidaya ikan cana. Selamat siang Mas Hendrik. Selamat siang Mas Adit. Oke, kalau boleh tahu apa sih yang mendasari Mas Hendrik sendiri untuk membangun usaha ini? Untuk pada awalnya sendiri hanya sekedar hobi sih Mas, memelihara ikan cana, tapi seiring berjalannya waktu saya melihat ada peluang bisnis di situ, jadi saya melakukan breeding dan melakukan penjualan ikan. Kemudian bagaimana sih Mas cara melakukan budidaya ikan cana ini? Apakah ada perawatan khusus yang perlu dilakukan? Tentu Mas, soalnya untuk breeding ikan cana sendiri itu gampang-gampang susah, soalnya ada resiko kematian yang sangat tinggi juga. Soalnya kan pada dasarnya ikan cana itu kan ikan predator, bisa mereka tidak akur atau tidak jodoh, pasti ada resiko kematian. Selanjutnya, bagaimana sih Mas cara menjual ikan cana ini, dan kira-kira berapa profit sebulan di masa pandemi seperti saat ini? Untuk penjualan ikan cana sendiri saya melalui Facebook dan juga Instagram. Untuk profit saya per bulan itu sekitar 1,5 sampai 2,5 juta per bulan. Oke, lumayan juga ya Mas. Oke, terima kasih atas waktu luangnya ya Mas. Oke, nah itu tadi adalah wawancara saya bersama Mas Hendrik selaku pemilik usaha budidaya ikan cana ini. Dari Gamping, Sleman, Yogyakarta, saya Aditya Junianto bersama tim liputan Layang Jogja melaporkan. Berita selanjutnya kami akan membacakan informasi mengenai cuaca untuk hari ini di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk daerah Sleman, saat ini terpantau cerah berawan dengan curah hujan 20%, kelembaban 73%, kecepatan angin 13 km per jam. Daerah Kulon Progo terpantau sebagian besar cerah dengan curah hujan 20%, kelembaban 77%, kecepatan angin 14 km per jam. Dan daerah Bantul sendiri terpantau sebagian berawan dengan curah hujan 20%, kelembaban 74%, dan kecepatan angin 14 km per jam. Gunung Kidul sendiri terpantau sebagian berawan dengan curah hujan 20%, kelembaban 76%, kecepatan angin 16 km per jam. Dan untuk kota Yogyakarta sendiri terpantau sebagian cerah dengan curah hujan 21%, kelembaban 80%, dan kecepatan arah angin 11 km per jam. Ya saudara, berita selanjutnya mengenai San Mori yang saat ini marak terjadi di Kaliurang, Yogyakarta. Berikut liputannya setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di Layang Jogja ya saudara, fenomena San Mori saat ini tengah marak terjadi di daerah Kaliurang, Yogyakarta. Hal ini menimbulkan adanya pro dan kontra dari pihak masyarakat. Pagi Bu, sebelumnya nama Ibu sinten nih? Salia. Iya. Gimana sih tanggapan Ibu tentang adanya fenomena San Mori di sini itu?
Kalau untuk saya pribadi itu agak mengganggu sih Mas sebetulnya. Karena apa? Kadang-kadang pertama suara knalpot itu kan kenceng banget. Yang kedua kadang-kadang ada 1-2 orang itu naik motornya itu apa ya, kayak ugal-ugalan. Saya pernah 1 kali hampir ketabrak, saya pernah, anak saya juga pernah ada. Tapi terus misalnya di Mbak atau Mas, Mbok naiknya jangan kenceng-kenceng, malah nyolot dia sama anak saya waktu itu. Iya, malah nyolot. Angkarmu ya, malah gitu. Iya. Kalau tujuan mereka itu untuk meramaikan Kaliurang kan nggak kayak gitu. Iya. Kan mereka cuma nongkrong-nongkrong aja kan. Cuma nongkrong-nongkrong aja di sana, di sebelah barat sana itu. Ya, saya mohon kalau misalnya nanti ada jembatan ke San Morinya itu, misalnya jembatan omongan gitu ya, ya lebih lebih santun lagi, ya lebih tertib lagi. Nah gini, pernah saya juga mendengar juga kan, ada salah satu warga itu kan yang istilahnya ngelokil lah, dia ngomong ke ini, Mas mbok yura nganu tuh Mas ra banter-banter. Ya cuma didengar aja gitu loh, cuma didengar aja, enggak terus mereka berubah bagaimana. Tapi ya ada yang santun itu juga ada, jadi cuma 1-2 orang aja yang seperti itu. Semuanya kayak gitu ya? Iya Mas. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, berolahraga menjadi kegiatan yang tidak boleh untuk dilupakan, namun harus tetap dengan protokol kesehatan. Berikut liputan reporter Deli Ananda mengenai Minggu Sehat di Stadion Maguwoharjo. Pada masa pandemi, masyarakat kini lebih sadar akan kesehatan yang perlu dijaga. Untuk meningkatkan imun tubuh, masyarakat Sleman memanfaatkan area Stadion Maguwoharjo untuk berolahraga pada setiap minggu pagi. Seperti Fauzi, seorang warga Sleman yang tak pernah absen tiap minggunya untuk berolahraga di halaman Stadion Maguwoharjo. Kendati demikian, Fauzi tetap menaati protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Yogyakarta dikenal dengan sebutan kota 1000 angkringan. Nah, kali ini rekan kami Hendrik akan mengajak Anda untuk mencicipi kuliner tersebut. Berikut liputannya khusus untuk Anda. Oke, malam ini saya sedang berada di salah satu angkringan di batas kota Yogyakarta. Pada awalnya tadi saya ingin ke angkringan Tugu Yogyakarta, tetapi dengan kondisi yang tidak memungkinkan, saya mencari alternatif lain, yaitu angkringan di batas kota Yogyakarta. Mari kita langsung aja ke angkringan dan langsung pesan makannya aja. Let's go. Oke, di sini saya sudah memesan makanan. Di sini ada sate usus 2 dan sate yang lainnya 2. Total ada 4 sate dan 2 nasi, sekalian sama minumnya. Oke, langsung aja saya ngicipin makanan di sini. Ini sate usus. Oke, di sini saya udah menghabiskan semua makanannya dan di sini makanannya enak-enak semua dan suasananya sangat-sangat enak untuk buat nongkrong di pinggir jalan, terutama buat anak-anak muda yang pengen nongkrong. Sekian dari saya Hendrikus dari Yogyakarta melaporkan. Saudara, berita kuliner tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Layang Jogja hari ini. Saya Hifni Fatoni dan Nur Aini Marina Mogi mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Layang Jogja dan sampai jumpa.